Hai, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan kelanjutan dari cerita sebelumnya yang berjudul Surengkala Part 2 yang saya ambil dari akun Twitter yang bernama @agilrsaputra. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya melanjutkan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Suasana rumah ini tampak hampa sejak kejadian itu. Meski telur angsa yang digantung oleh Mbah Juwarno di atas pintu itu bekerja. Memang ini tak ada lagi gangguan yang terjadi. Tapi sepertinya sejak hari itu ada yang aneh dari Suryani. Ia terlihat lebih pendiam dan sangat minim interaksi. Waluyo berpikir mungkin istrinya memang masih syok. Seperti hari-hari yang lalu, Mbok Menik dan Sulis masih setia dengan juragannya, tidur dan menginap di rumah ini. Meski mereka mulai seperti memakan gaji buta, mengingat semakin sedikit saja hal-hal yang harus mereka kerjakan. Pernah sekali waktu, Sulis mencoba mengutarakan ini kepada Waluyo. Ia ingin mengundurkan diri jika memang sudah tak ada sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Namun, Waluyo menolaknya. Ia ingin Sulis dan Mbok Menik ikut dengannya. Ia berjanji dalam waktu dekat ini pasti akan ada banyak hal yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Wes, sekarang kamu dan Mbok Menik belanja ke pasar, masak yang enak. Nanti ibu mau datang ke sini, ucap Waluyo di siang itu menyuruh Mbok Menik dan Sulis untuk membeli bahan makanan karena nanti ibunya akan datang kemari. Mbok Menik berangkat ke pasar dibonceng oleh Sulis menggunakan sepeda motor. Dengan pelan dan landai, mereka menyusuri jalan menuju kota sambil berbincang. Lis, aku kok perasaannya seperti gak enak ya, kata Mbok Menik dalam perjalanan itu. Gak enak gimana Mbok? Jawab Sulis sedikit berteriak. Entahlah, sepertinya ada yang aneh saja di rumah, kata Mbok Menik. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Mbok Menik berjalan beriringan dengan Sulis menyusuri lorong-lorong pasar itu untuk membeli keperluan sesuai perintah Waluyo juragannya. Hingga sekitar 1 jam kemudian selesailah mereka. Mbok Menik dan Sulis kembali lagi ke rumah untuk menyiapkan semuanya. Hingga sore hari semuanya selesai dan telah siap. Tampak Mbah Sosro, Ibu Waluyo, juga tiba beberapa saat kemudian. Mak, datang sama siapa? Ucap Waluyo menyambut kedatangan ibunya itu dengan mencium tangannya. Ini sama Paman Dirman, jawab Ibu Waluyo singkat. Tampak raut wajah kekecewaan terpancar dari paras Mbah Sosro. Sepertinya ia masih menimpakan semua itu kepada Waluyo dan menantunya, perihal masa lalu dan kematian Pratikno cucunya. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Tanya Mbah Sosro kepada Waluyo dengan nada sedikit sinis. Waluyo menjelaskan kepada ibunya itu. Ia sempat menekuni usaha ternak sapi, namun sekarang sapi-sapinya sudah mati. Waluyo juga kini mulai terbuka dengan ibunya perihal hal-hal aneh yang terjadi. Ada orang yang dendam dengan saya, Mak. Tapi saya maklumi itu. Doakan saja untuk keselamatan kami, ungkap Waluyo di sela-sela pembicaraannya. Mbah Sosro, Ibu Waluyo dan Lik Dirman pamannya seketika terdiam saling pandang. Berlanjut dengan Lik Dirman yang kini mendekat dan duduk di samping Waluyo. Benarkah? Tapi kamu tidak apa-apa kan? Ucap Lik Dirman dengan serius seakan mengetahui sesuatu. Kalau aku,
"Ndak apa-apa Pak Lek, tapi Suryani sekarang jadi agak aneh," jawab Waluyo. Lama-kelamaan, setelah pembicaraan yang cukup panjang, Mbah Sosro, ibu Waluyo mulai agak luluh. Mungkin dia juga kasihan dengan keadaan anaknya sekarang. Terlihat Mbah Sosro yang kini berada di kamar Suryani untuk melihat keadaan menantunya itu, menanyakan kabar tentang kesehatannya. Jawaban Suryani hanya singkat-singkat, bahkan cenderung tak sopan, membuat Mbah Sosro yang tadinya sudah melembut sekarang menjadi ketus lagi. Singkat waktu setelah makan bersama, Mbah Sosro dan Lek Dirman pun pulang. Waluyo, Sulis dan Mbok Meni yang mengantarnya sampai depan pintu seperti merasakan sesuatu yang mengganjal ketika Mbah Sosro mencegah Lek Darmo yang hendak menyampaikan sesuatu kepada Waluyo. Sudah Man, ayo segera pulang, ini sudah hampir gelap," ucap Mbah Sosro seraya beranjak pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Watak ibuku memang seperti itu, keras, sulit memaafkan, sulit untuk direndahkan, kata Waluyo kepada Sulis dan Mbok Meni yang masih berdiri di lantai teras. Matahari sudah terbenam, disusul oleh azan maghrib yang berkumandang. Mbok Meni dan Sulis kembali ke kamarnya masing-masing, sementara Waluyo terlihat mengambil wudhu di sumur dekat kamar mandi. "Ayo Bu, kita sholat," ucap Waluyo setelah masuk ke kamarnya dan melihat istrinya masih saja tiduran di atas tempat tidur. Suryani tidak menjawab ajakan dari suaminya itu, dan justru malah memalingkan wajahnya membelakangi sang suami. Melihat itu, Waluyo hanya menghela nafasnya dan merasa semakin khawatir dengan keadaan istrinya itu. Jangan-jangan dia mau dibuat gila, batin Waluyo tak sengaja. "Astagfirullah," ucap Waluyo setelah membatin itu. Seraya menggelar sajadahnya, Waluyo pun segera memulai sholatnya dengan cukup khusyuk. Ia sembahyang hingga ketika sudah selesai dan setelah ia mengusap wajahnya, betapa kagetnya Waluyo yang kini melihat sang istri sudah tak berbusana. Memandangnya dengan aneh sambil tersenyum-senyum nakal. Ini tak seperti Suryani yang Waluyo kenal. "Astagfirullah. Ngapain kamu sih Bu?" ucap Waluyo sambil mendekat dan menutup tubuh istrinya dengan selimut. Sementara tampak Suryani tak bergeming dan terus menatap dan melempar senyum anehnya. Hingga tak selang beberapa lama, setelah sejenak kepanikan Waluyo, istrinya pun limbung di pelukan Waluyo. Selimut yang tersingkap memperlihatkan sebagian tubuhnya yang kini mulai timbul lebam-lebam membiru di sekitar dada dan lehernya. Waluyo meletakkan tubuh istrinya dan beranjak keluar kamar memanggil-manggil Mbok Meni yang seketika langsung datang dengan masih mengenakan mukena. "Ada apa Mas?" kata Mbok Meni menghampiri. "Cepat lihat Mbak Yani," ucap Waluyo sambil menyeret Mbok Meni ke dalam kamar. Tubuh Suryani mendadak demam. Mbok Meni pun menyarankan juragannya untuk membawa istrinya ke rumah sakit saja. "Ini dibawa ke rumah sakit saja Mas," ucap Mbok Meni sambil memakaikan baju ke tubuh Suryani dengan hati-hati. Tok tok tok. Bersamaan dengan itu, pintu kamar diketuk. Waluyo langsung keluar melihat Sulis dengan wajah penuh ketakutan dan mengajak Waluyo untuk memeriksa ke depan rumah. Karena tadi ketika Sulis hendak pergi keluar untuk membeli sesuatu ke warung, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan pintu. Bau busuk pun kini mulai tercium ketika mereka berjalan dan sampai di ruang tamu. Tampak di atas lantai, persis depan pintu utama, cairan hitam sudah tercecer. Begitu juga dengan kain merah serta cangkang telur yang terserak. Telur angsa pemberian Mbah Juwarno pecah. Dan dari sinilah cerita aneh itu dimulai kembali. Dengan aneh, tubuh Suryani mendadak mengeluarkan keringat, begitu juga dengan suhu tubuhnya yang telah turun. Namun janggalnya,
Ia kini mulai merancau tak jelas seperti berbisik melafalkan mantra. Mbok Menik yang masih melihat itu segera keluar dari kamar dan memberitahukan hal ini kepada Waluyo. "Saya harus segera ke Mbah Juwarno," ucap Waluyo seraya bangkit dan beranjak. Namun tiba-tiba hujan turun lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar. "Ada apa ini?" batin Waluyo yang urung berangkat ke rumah Mbah Juwarno. Mbok Menik berinisiatif untuk membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat suci di depan tubuh Suryani yang merebah dan merancau. Dan untungnya perlahan-lahan Suryani berangsur tenang dan tertidur. Hingga detik pun berganti menit, berganti jam, dengan Waluyo, Sulis, dan Mbok Menik yang kini tampak bersiaga di depan kamar di mana Suryani berada. Hujan sudah reda, menyisakan rintik dan sunyi senyap di malam yang janggal itu. Tak ada topik yang mampu mereka bicarakan saat ini, hingga akhirnya samar-samar muncul suara duk, 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 seakan menghentak di lantai rumah ini. "Apa itu?" ucap Sulis yang tampak paling was-was di antara mereka bertiga. "Shh," kata Waluyo mengamati dari mana suara itu berasal. Dan suara hentakan itu tiba-tiba tanpa aba berubah menjadi suara seseorang yang sangat familiar bagi mereka bertiga. Duk, duk, duk. "Mak, Pak." Suara itu seketika membuat mereka bergidik ngeri, karena suara itu sangat mereka kenali sebagai suara mendiang Pratikno. Meski hanya sekali saja suara itu memanggil, tapi cukup membuat Waluyo kini bangkit dan bergetar, seperti tak terkendali berjalan mencari dari mana suara itu berasal. Mbok Menik yang sempat menahannya pun langsung terlempar ketika tanpa sengaja Waluyo menopisnya. "Itu bukan Tikno, Mas," teriak Mbok Menik yang nyatanya tak diperdulikan oleh majikannya itu. Mau tak mau, Mbok Menik dan Sulis harus mengikuti Waluyo yang sudah tak terkendali itu, berjalan di belakang majikannya yang langkahnya sudah gontai dan menangis. "Tikno, ini Bapak, Tikno," ucap Waluyo seraya berjalan dengan terseok-seok. Hingga ketika mereka sampai di ruang tamu, suara itu pun muncul lagi. Duk, duk, duk. "Pak, Mak," disusul oleh sosok pocong dengan wajah tua keriput yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan berkata, "Mak, Pak," ucap sosok pocong itu dengan suara yang sangat mirip dengan mendiang Pratikno. Waluyo, Mbok Menik, dan Sulis yang sangat terkejut hanya bisa mematung dan memandangi sosok pocong itu yang terus-menerus berkata, "Mak, Pak," dengan suara mirip Pratikno. Hingga setelah beberapa saat, sosok itu pun hilang begitu saja, menyisakan tanah-tanah basah dan wangi yang kini tampak diusap-usap oleh Waluyo yang masih kebingungan di antara rasa takut dan sedihnya. Dengan ragu, Sulis mendekati majikannya itu, mengangkatnya dari simpuhnya, seraya matanya melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mbok Menik yang gemetar mengambil sapu, menyapu sisa tanah basah dari pocong itu dengan bibirnya yang tanpa henti mengucapkan doa ayat kursi. Malam yang aneh itu pun berlalu dengan hampa dan tanpa jawaban. Siapakah sosok pocong itu? Apakah itu benar Pratikno yang kembali lagi dari kematiannya? Atau memang hanya tipu daya jin yang mencoba mengacaukan pikiran para penghuni rumah? Entah sihir macam apa yang berlaku untuk ini. Yang jelas, ini cukup mengerikan. Sejak malam itu, tak cuma Suryani yang semakin parah. Waluyo kini juga berubah menjadi pendiam dan seperti tak fokus. Sulis memutuskan pergi ke rumah Mbah Juwarno sekitar 2 hari setelah kejadian itu. Namun yang Sulis dapati tak seperti yang ia perkirakan, karena Mbah Juwarno kini tengah terbaring sakit. Entah apa yang menimpa beliau, yang jelas dengan keadaannya sekarang
tak mungkin bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Apa kita harus ikut-ikutan mengurusi masalah ini, Mbok? Ucap Sulis kepada Mbok Menik kala sore di ruangan dapur. Tapi gimana ya, Lis? Apa kita tega meninggalkan mereka yang sedang seperti itu? Jawab Mbok Menik. Singkat cerita, malamnya terlihat mereka tengah makan bersama. Suasana sepi tanpa obrolan. Waluyo dan Suryani tampak lahap menghabiskan makanannya dan berlalu pergi ke kamarnya setelah nasi di piringnya habis, meninggalkan Mbok Menik dan Sulis yang tampak memperhatikan kedua juragannya dengan canggung. Sementara itu Waluyo dan Suryani yang kini berada dalam kamarnya mulai sedikit berbincang. "Lihat ndak, Bu?" kata Waluyo gundah. "Iya, aku selalu melihatnya. Sebelum kamu mulai melihatnya, pocong bermuka tua itu kan?" jawab Suryani gelisah. Jadi ternyata belakangan hari sosok pocong itu terus selalu berada di rumah ini, memperlihatkan dirinya, namun hanya kepada Waluyo dan Suryani. Waluyo yang tak mau menimbulkan kegaduhan, memutuskan untuk diam ketika sosok pocong itu muncul. Begitu juga dengan Suryani, yang tampak lebih terbiasa melihat pocong itu daripada Waluyo. Mungkin alasan inilah yang membuat Waluyo dan Suryani berubah menjadi pendiam dan kosong. "Kalau begini terus, lama-lama kita bisa gila, Bu," kata Waluyo. "Aku sudah merasa gila sejak Pratikno meninggal, Mas," jawab Suryani. Pembicaraan itu pun berhenti. Mereka saling merebah dan memejamkan matanya. Sementara itu, di waktu yang sama, Sulis terlihat tengah memeluk radionya. Tiduran seraya memandang ke langit-langit ruangan di kamarnya. Menggonta-ganti kanal saluran radionya mencari saluran yang ia suka, namun sepertinya tak ada siaran yang menarik di malam itu. Hingga ia pun meletakkan radionya dan beranjak untuk tidur. Namun belum sempat ia memejamkan matanya, tiba-tiba Mbok Menik mengetuk pintu. Tok, tok, tok. "Lis, Lis, sudah tidur?" kata Mbok Menik pelan dari balik pintu. Sulis pun buru-buru beranjak dan membuka pintu tanpa curiga. Hingga setelah pintu dibuka, kini yang berada di depannya ternyata bukanlah Mbok Menik, melainkan sosok pocong bermuka tua itu, menatap menyeringai di depan Sulis yang terpaku sambil berkata, "Wes turu durung." Sulis hanya terdiam, terpaku tak bisa bicara. Tubuhnya gemetar seiring sosok pocong itu yang kini mulai berpindah semakin dekat tepat di depan wajahnya. "Mati, mati, mati," teriak sosok pocong itu. Seketika pandangan Sulis menjadi gelap. Ia pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan juga, Mbok Menik yang sebenarnya sedari tadi sudah terlelap pun kini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti benda jatuh di luar kamarnya. Ia yang berinisiatif untuk memeriksa pun kini mencoba bangkit dari tidurnya. Dengan matanya yang setengahnya masih sedikit terpejam, Mbok Menik beranjak dari tempat tidurnya, duduk memakai alas kaki seraya mengusap-ngusap matanya yang sebenarnya masih mengantuk. Namun seketika ia tersentak ketika penglihatannya mulai jelas. Sontak Mbok Menik kembali melompat lagi ke tempat tidurnya, meringkuk berpaling dari apa yang baru saja ia lihat. Sosok pocong itu kini duduk di meja samping ranjang Mbok Menik. Ternyata itulah yang baru saja Mbok Menik lihat. Terdengar jelas dari telinga Mbok Menik kata-kata, "Mati, mati, mati, mati." Terus saja diucapkan berulang-ulang oleh sosok pocong itu dengan membisik parau dan mengerikan. Mbok Menik hanya bisa meringkuk membelakangi sosok itu. Dengan perlahan dan terbata, Mbok Menik mencoba untuk berdoa. Tapi setelah berulang kali Mbok Menik membaca doa itu, suara mati, mati, mati itu justru terdengar semakin menjadi-jadi. Mbok Menik yang ketakutan mulai menangis. "Ampun, ampun, ampun," kata Mbok Menik gemetaran.
hingga suara mati, mati, mati itu pun menghilang bersamaan suara ledakan yang terdengar dari atap rumah. Setelah itu, perlahan Mbok Menik mulai memberanikan diri untuk menengok ke arah sosok itu yang untungnya kini sudah tak ada. Tak ada yang bisa dilakukan Mbok Menik selain mengambil tasbih dan berzikir sambil tidur meringkuk membelakangi meja di mana sosok pocong itu tadi terduduk. Tak sedikit pun matanya bisa terpejam hingga sampai azan subuh berkumandang. Barulah Mbok Menik memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya, berjalan menuju dapur dengan langkah yang cukup tergesa-gesa. Hingga ketika hampir ia sampai di depan kamar Sulis, Mbok Menik sedikit lega melihat pintu kamar Sulis yang tampak terbuka. Alhamdulillah, Sulis wes tangi, ucap Mbok Menik sambil berjalan semakin mendekati kamar Sulis itu. Namun sesampainya ia di depan kamar Sulis, Mbok Menik tentu saja dibuat terkejut ketika melihat Sulis tengah tertidur di lantai. Lis, bangun, kenapa kok tidur di lantai? Kata Mbok Menik pelan sambil menggoyangkan tubuh Sulis itu. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, Sulis pun berhasil terbangun meski diawali dengan sedikit teriakan ketakutan yang keluar dari mulut Sulis. "Ah, ampun, ampun," ucap Sulis sambil spontan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Nyebut Lis, nyebut," kata Mbok Menik yang langsung menyadarkan Sulis dari ketakutannya. Tanpa sempat bangkit dari lantai, Sulis pun langsung bercerita tentang apa yang dilihatnya semalam, dengan mimik wajah yang masih tampak ketakutan. Sudah, sekarang kamu sholat subuh dulu," ucap Mbok Menik mengakhiri pembicaraan sambil menyodorkan tangannya untuk menyuruh Sulis bangkit dari lantai. "Aku semalam juga iya," kata Mbok Menik singkat seraya pergi ke arah belakang untuk mengambil wudhu. Sulis berjalan mengikuti Mbok Menik dan terus mencoba untuk mengajaknya berbicara. Hingga saat Mbok Menik berhenti dan ingin menanggapi itu, bersamaan dengan itulah suara teriakan terdengar. Itu adalah teriakan majikannya Waluyo. "Bangun Bu, bangun!" Begitu teriakan Waluyo yang saat itu terdengar oleh Sulis dan Mbok Menik. Buru-buru Mbok Menik dan Sulis menghampiri kamar majikannya itu dan menerobos masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan pemandangan yang tak mengenakan pun terlihat. Waluyo tampak memeluk dan menggoyang-goyangkan tubuh istrinya yang sudah tampak kaku dan membiru. Tolong Mbok, tolong," ucap Waluyo dengan tangisnya. Namun semua sudah terlambat. Mbok Menik yang mendekat dan memegang kaki majikan perempuannya itu seketika langsung berucap, "Innalillahi wa innalillahi roji'un," kata Mbok Menik sambil mengusap lengan Waluyo. Sulis tampak bengong dan kebingungan. Otaknya masih mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi di hadapannya itu. "Kasih tahu para tetangga," kata Mbok Menik menyuruh Sulis yang tampak berdiri kebingungan. Mendengar itu, Sulis pun langsung bergegas keluar, berjalan dengan panik keluar dari rumah dan mengetuk setiap pintu yang ia temui untuk mengabarkan kabar duka ini. Sungguh janggal kematian Suryani, mengingat semalam mereka masih makan bersama. Apakah teluh ini yang membunuhnya? Mbah Juwarno yang hari itu juga datang melayat, langsung menyarankan Waluyo untuk segera pindah dari rumah ini. Beliau berujar sudah tak sanggup menolong Waluyo setelah mendengar cerita dari Sulis bahwasanya telur angsa itu sudah pecah dengan sendirinya. Sulis dan Mbok Menik juga bercerita kepada Mbah Juwarno perihal pocong bermuka tua yang mereka lihat semalam. Mati, mati, mati. Begitu ucap Sulis menggambarkan perkataan dari sosok pocong tersebut. Mbah Juwarno hanya terdiam menggelengkan kepalanya lalu mengajak Sulis dan Mbok Menik menjauhi keramaian. Di belakang rumah, Mbah Juwarno berkata yang pada intinya adalah
Jangan sampai apa yang dialami oleh Mbok Meni, Sulis, dan Waluyo diketahui oleh orang lain. Lantas, bagaimana kita ke depannya, Mbah? Apakah kita tetap tinggal di rumah ini atau bagaimana? Ucap Sulis menggunakan bahasa Jawa. Nggak apa-apa, itu pocong pasti hanya bisa mengantar kematian 80 hari sekali, jawabnya. Mbah Juwarno seraya meninggalkan Mbok Meni dan Sulis di belakang rumah. Menyaring dari omongan Mbah Juwarno, berarti memang benar, sosok Pocong Pati itulah yang mengantar kematian kepada Suryani. Dan menurut perkataan Mbah Juwarno juga, Pocong Pati hanya bisa mengantar kematian atau mencari tumbal 80 hari sekali. Bersamaan dengan itu, upacara pemakaman Suryani pun berlangsung dengan penuh drama. Dari hujan yang turun begitu lebat, liang kubur yang sempat 3 kali berpindah karena batu-batu besar yang menghalangi penggalian, tak sampai di situ, karena tampaknya tak banyak warga yang mau terlibat membantu. Hanya tetangga kanan kiri saja yang mungkin merasa tidak enak kalau harus tak peduli. Dan Pak Ripto, penggali kubur senior yang tampak baik, membantu bersama kedua anaknya. Tego uripe, ratego patine, kata Pak Samsir, anak Pak Ripto almarhum, dalam wawancara singkat saya saat meriset cerita ini, yang kurang lebih artinya adalah, saya tega memusuhi orang jahat saat dia masih hidup, tapi saya tidak tega meninggalkannya saat dia sudah menderita dalam kematian. Bisa terlihat di sini bagaimana sebenarnya stigma warga sekitar dengan Waluyo dan Suryani saat itu. Singkat cerita, setelah melewati beberapa drama, pemakaman Suryani pun selesai saat sore hari. Malamnya, terlihat tak banyak warga yang menghadiri acara doa tahlilan yang diselenggarakan oleh Waluyo di rumahnya. Mbah Sosro, Ibu Waluyo, dan Lek Dirman tampak merenung sedih di ruang tengah setelah acara doa yang hanya dihadiri sedikit orang itu selesai. "Ini Bu kopinya," ucap Mbok Meni kepada Mbah Sosro, seraya memberikan 2 cangkir kopi panas kepada Mbah Sosro dan Lek Dirman yang tengah terduduk di ruangan itu. "Orang-orang sudah pada pulang, Mbok?" tanya Mbah Sosro kepada Mbok Meni. "Sudah, Bu. Itu di luar sudah sepi," jawab Mbok Meni seraya izin untuk melanjutkan kegiatannya di dapur. Tak selang beberapa lama, Mbah Sosro pun bangkit dari duduknya, berjalan menuju kamar Waluyo. Tampak di sana, Waluyo juga sedang termenung. Wajahnya kusut, pandangannya kosong, dan tampak linglung. "Yang sabar ya nak," ucap Mbah Sosro kepada anaknya itu, seraya mengelus pundaknya. Tak lama kemudian, tangisan Waluyo kembali pecah. Kini di pangkuan ibunya, Mbah Sosro. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah terlalu banyak dosa dalam hidup ini," ucap Waluyo kepada Mbah Sosro yang juga ikut meneteskan air mata.